Pendidikan non-formal tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, karena pendidikan non-formal bersifat fleksibel. Jadi, semua peserta didik dapat belajar dan mengakses pendidikan dengan layak ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani. Saya berasal dari S1 Pendidikan Luar Sekolah dari kelas 2024C dengan NIM 073. Jadi di sini saya akan menjelaskan program yang saya ambil, yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan. Nah, Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP ini dalam pendidikan non-formal sangat berperan penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Baik, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan non-formal. Nah, untuk saat ini kan pendidikan non-formal ini sangat terdengar asing di telinga masyarakat. Namun sebenarnya pendidikan non-formal ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, terutama kepada sumber daya manusia. Jadi program yang saya ambil dari pendidikan non-formal adalah LKP atau Lembaga Kursus dan Pelatihan. Nah, Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam pendidikan non-formal ini merupakan lembaga yang menyediakan pelatihan berbasis kompetensi dan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Nah, LKP ini juga berfokus pada life skill education guna untuk mengakselerasikan peningkatan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, bagaimana makna yang diperoleh dari LKP atau Lembaga Kursus Pelatihan ini dalam teori filsafat PNF, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari konteks ontologi dalam filsafat PNF. Nah, ontologi filsafat ini membahas keterkaitan dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan ini merupakan keberadaan kependidikan non-formal ini upaya untuk mengatasi kesenjangan keterampilan praktis di masyarakat. Nah, LKP sendiri dalam konteks ontologi ini memberikan entitas yang mengisi ruang antara pendidikan formal dan kebutuhan asli dunia nyata. Nah, contoh kegiatan yang berupa pelatihan berbasis kompetensi ini merupakan teknologi informasi, otomotif, dan kewirausahaan. Keberadaan Lembaga Kursus dan Pelatihan ini juga mempresentasikan realitas bahwa tidak semua pembelajaran harus dilakukan melalui jalur formal, melainkan dapat dilakukan di non-formal sebagaimana yang tercermin dalam program RPL. Nah, yang kedua adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini juga memiliki makna keterkaitan dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam konteks filsafat PNF. Ini adalah cara pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam LKP. Nah, metode pembelajaran epistemologi ini bersifat praktikal, partisipatif, dan berbasis pengalaman atau experiential learning. Selanjutnya, contoh pengalaman yang biasanya dilakukan ini seperti pelatihan, pembelajaran lampau melalui asesmen kompetensi, bukan hanya teori. Yang kedua itu kurikulum yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan pasar kerja gitu. Kemudian pendekatan epistemologi ini juga menekankan bahwa analisis tidak hanya diperoleh melalui struktur formal, tetapi juga melalui praktik dan pengalaman asli dalam dunia nyata. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini memiliki makna dalam konteks filsafat, memiliki keterkaitan dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP ini menyoroti bagaimana nilai dan manfaat LKP bagi masyarakat. Nah, itu menjadi 3 bagian, yaitu nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai etis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari nilai ekonomi terlebih dahulu. Nilai ekonomi ini memiliki meningkatkan daya saing peserta di pasar kerja melalui keterampilan yang siap pakai atau siap kerja. Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial ini memberikan akses ke pendidikan bagi kelompok atau masyarakat yang terjangkau dari sistem pendidikan formalnya, seperti putus sekolah atau keterbatasan ekonomi.
Kemudian yang selanjutnya ini nilai etis. Yang ketiga, nilai etis ini membentuk sumber daya manusia yang mandiri dan berkontribusi pada pembangunan nasional seperti visi Kemendikbud Ristek. Nah, dari program LKP juga menemukan bahwa nilai keadilan dengan mengakui kompetensi yang diperoleh di luar jalur formal. Kemudian apa sih filosofis dalam lembaga kursus dan pelatihan ini? Dalam konteks filsafat itu memiliki kontribusi dalam LKP. Yang pertama ini aksiologi, itu menegaskan bahwa eksistensi pendidikan nonformal tidak sebagai solusi konkret peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua epistemologi. Epistemologi ini merupakan metode pembelajaran yang berbasis pengalaman dan praktik. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini menanamkan nilai kemandirian dan relevansi dalam dunia masyarakat atau peserta didik. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari program lembaga kursus dan pelatihan ini, LKP tidak hanya menjawab tantangan teknis tetapi juga merefleksikan bagaimana prinsip filosofis PNF yang holistik menggabungkan realitas kebutuhan masyarakat atau teknologi dan metode pembelajaran efektif atau epistemologi. Yang ketiga itu dampak transformatif dari aksiologi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari program yang saya ambil, yaitu LKP dalam konteks filsafat yang memiliki makna ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekian pemaparan materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.